Guys, jadi kita lagi main sama baby singa Lion Cup. Ini female lucu banget. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Restoran ya, restoran, cafe, ada hotel juga. Dan di sini kita, jadi kalau kita habis keliling-keliling, makan sama binatang, makanannya enak. Jadi di bawah tuh kayak labirin gitu. Jadi pas begitu masuk, terselubung banget. Bapak-bapaknya semangat, ibu-ibunya lemes. Karena tahu harganya berapa? Dia nggak habis-habis makannya. Apakah aku perlu buka kayak gini nih di Indonesia? Hanya. Guys, jadi kita lagi ada di Capybara Cafe ya. Dan di sini tuh tempatnya unik banget karena baru pertama kali kita datang, tadi nggak sempat kita record karena nggak tahu boleh di record apa enggak ya pas di bawah. Jadi di bawah tuh kayak labirin gitu. Jadi pas begitu masuk terselubung banget. Dia tuh nggak gelap sih, tapi kayak belok. Jadi kayak belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, naik ke atas kayak gitu kan. Nah, itu kayak ya kita buat jalan dari luar ke dalam aja bisa 5 menit lah ya kurang lebihnya. Kayak gitu, jalannya kecil-kecil banget dan dia tuh kayak ada di tower gitu, kayak di co-working space gitu. Dan pas kita baru naik ke atas, wah ternyata tempatnya lumayan nih gitu, kayak bagus. hijau bagus dan rame gitu. Nah itu emang kecium banget sih bau-bau rumput gitu kan pas gitu kita naik. Nah jadi Cengku nih kan kemarin lagi mencari-cari kapibara ya, tapi di Thailand ini kapibaranya itu banyaknya udah pada jalan ke China. Iya, jadi udah pada diekspor ke China hasil ternakan di Thailand ini. Nah makanya akhirnya kita memutuskan untuk ke Capybara Cafe karena ntar jauh-jauh ke Thailand tapi nggak dapet deh ininya apa namanya kapibaranya kayak gitu. Nah, dan di sini tuh lagi rame banget. Banyak banget turis asing dari luar negeri kayak gitu. Jadi kita bener-bener kaget banget kalau tempatnya sekecil ini dan tadi masuknya kayak labirin itu ternyata rame banget. Dan sebenarnya paling bikin shock apa sih, Ceng? Nih, cerita deh. Tempatnya? Bukan yang kamu bilang tadi. Mana? Meanwhile, jadi di sini bapak-bapaknya semangat, ibu-ibunya lemes. Karena tahu harganya berapa? Masuknya 400 baht. Sejuta. 400 baht buat bersendiri masuk doang. Jadi 1.800 baht kita bayar. Kalau kita kayak mending buat beli oleh-oleh, beli baju. later. Tiketnya. Iya. Jadi dia bener-bener nyesel. Jadi Fanya dan juga Bunda Anissa ya, itu bener-bener nyesel, kayak shock banget karena per orang itu 400 baht dan kita berempat dan cuma dapat 2 es kelapa. Ingat ya? Jadi kayak itu pun nggak include, kelapanya bayar lagi. Jadi 400 cuma makannya, cuma masuk doang. Masuk doang. Jadi kayak kita akhirnya total bayar 1.800 baht. Iya, 1.800 baht. Nah di sini tuh tempatnya memang kayak pengennya nature gitu ya. Begitu masuk sih memang langsung disuguhin kayak ada akuarium, isinya merekat tuh. Nah di situ juga ada ruang tunggunya AC. Nah di situ kita sebenarnya main sama Capybara cuma 30 menit ya, Ceng ya? Iya. Iya, yang penting ya udah kamu seneng kan sekarang nggak belum bawa pulang. Beliin ininya aja deh, boneka. Boneka Capybara, nggak tahu udah tuh berapa mahal kan. Nah terus ya udah kita di dalam, akhirnya di sini kita coba buat feeding. Nah itu coba untuk interaksi, di sini ada area buat si babynya Capybara ya. Dan itu nggak boleh kita masuk sembarangan dan nggak boleh dipegang. Karena tuh masih baby banget, kayaknya beratnya baru 3 sampai 4 kilo doang kayak gitu kan. Nah itu baby Capybara. Terus yang boleh kita interaksi tuh di sini sama koldak, meerkat yang ada di luar dan Capybara gede. Nah di sini juga kita feedingnya dikasih ini ya, Ceng ya. Sebenarnya nggak tahu exclude lagi ya, Ceng ya. Kelihatannya sih exclude ya. Tapi ada di situ kayak kelapa yang dipotong sama petugasnya dan itu akhirnya buat makannya. Dan di situ kalau kita pancing pakai kelapa baru kita bisa foto-foto. Iya, manggil-manggil gitu. Jadi ya sebenarnya sih ini too much ya, terlalu mahal banget ya. Mungkin ya. Karena investasi di Capibaranya itu mahal juga. Karena setahu kita Capybara itu saat ini udah harganya mahal banget punya ya, Ceng ya. Kayak yang kecil aja tuh udah 100 jutaan gitu, 100 jutaan something gitu. Makanya mungkin ya gila investasinya tuh besar banget, bukan di buildingnya, bukan di dekorasinya nggak sih? Tapi lebih di kayak Capibaranya, hewan-hewannya.
Gitu. Tapi tadi emang kabarnya juga sempat ada yang jumpy, ada yang ngaget-ngagetin juga ya, Ceng. Kayaknya dia kegigit sama temenan tadi. Iya. Dan di sini orangnya benar-benar karyawannya juga dikit banget. Jadi kalau buat peluang usaha sih sebenarnya ya oke punya ya, tapi nggak semua orang bisa maintenance hewan sih. Jadi pun kalian juga mau nih kayak punya kapibara, belum tentu juga kalian bisa dapat tuh kapibara, karena tuh kapibara juga sekarang rare juga, susah juga ya kan. Gitu, dan sini nggak berhenti, bener-bener banyak banget gitu kan untuk orang-orang visitor yang datang dari berbagai negara ya. Kita dari Indonesia tadi barengan sama dari Jerman sama Spanyol. Terus sekarang mungkin nggak tahu ada turis dari mana lagi, ada yang dari India juga. Nah itu memang banyak banget ya, Cem. Jadi kayak apakah aku perlu buka kayak gini nih di Indonesia? Makanya perlu apa enggak? Ya udah pasti perlu ya. Jadi kita coba kalian komen, perlu nggak? Perlu lah ya. Nah, ini bener-bener gokil banget sih, karena ya di space yang bener-bener apa namanya minimalis dan terjangkau ini, kita tuh bisa create something yang bener-bener memorable banget buat orang-orang ya kan, khususnya buat bocil-bocil. Lucu banget tuh kapibara. Iya tuh ada kapibara yang renang sama bebek kayak gitu, makanya di situ tuh lagi diliatin tuh. Dia juga sebenarnya lagi ngeliat ke arah kamera sebenarnya, cuman ngeliatin kita. Iya, ngeliatin kita lagi nge-vlog, ngapain nih ngomongin gue kayak gitu kan. Nah gitu aja sih Kapibara Cafe. Sebenarnya kamu seneng banget gak ke Kapibara Cafe? Seneng, tapi kayak nggak mau lagi? Nggak sih kayaknya. Karena 400 baht. Sebenarnya ditambah lagi kan kalau kita kan ada ya. Tapi menurut kamu ini scam nggak? Enggak sih, kalau scam enggak lah. Scam enggak, cuman emang ya worth segitu ya untuk Kapibara ya, value-nya. Oke. Kalau yang nggak pernah ketemu, apalagi kan Kapibara lagi rame banget kan, wajar aja harganya segini. Jadinya dan not for semua kalangan. Iya. Bukan untuk kaum mending guys. Iya, cuman emang ini kalau parkirnya sih nggak ada juga, nggak ada parkiran. Ya. Ini memang sasarannya dia kayaknya turis sih. Dan itu begitu kapibara capek ada dimasukin ke kandang, dikeluarin lagi yang lain. Terus kapibara emang makannya juga makan mulu anjir, kagak habis-habis ya. Jadi kayak ya udah pengunjung banyak ya, dia emang mau ngunyah terus kan ya. Iya, makanannya nggak habis-habis. Gitu. Ya udah guys, ini sekian ya perjalanan kita di Thailand menuju Pet Cafe. Kita udah ke Lion Cafe juga, udah L7 Cafe, dan itu main sama singa, kita udah juga ya kan. Makan juga di sana mukbang, udah ya kan. Terus kita ke Little Den Cafe, udah juga. Terus kita sempat ada juga di Chatuchak, kita juga udah, tapi nggak kita record. Dan paling di penghujung ini perjalanan kita bakalan ke, mungkin kalau nggak ke Chatuchak lagi, kita mau coba explore ke tempat lain ya, farm mungkin, private farm yang mungkin nggak bisa kita vlogin ya, video-video kayak gitu. Tadi kita mau juga ke tempat murah ya, burung gitu, tapi kayaknya waktu kita ya tidak memungkinkan. Next time kita bakal balik lagi ke Bangkok, ke Thailand. Kalau kalian ada yang punya kenalan temen dari luar negeri yang emang juga ngerawat murai atau ternak, tuh boleh juga komen-komen guys. Tapi kamu senang kan berarti? Senang kan? Belum belanja. Ya udah berarti kita next belanja, tapi kalau belanja nggak kita vlog karena kita bukan vlogger belanja gitu ya. Kecuali belanja kebutuhan hewan nanti nggak nonton. Kecuali di belanja kebutuhan hewan di pasar Chatuchak baru kita. Besok nih dia belanja. Let's go, bye bye, thank you.